Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kita akan menjelaskan bab satu maupun bab 2, yaitu prarancangan pabrik melamin dari bahan baku urea berkapasitas 17.500 ton per tahun. Outline presentasinya akan menjelaskan latar belakang, bahan baku, lokasi pabrik, pemilihan proses, uraian proses, dan perancangan alat. Yang pertama, latar belakang. Industri kimia merupakan sektor industri yang sangat penting dan banyak memberikan devisa pada negara. Sejalan dengan kemajuan zaman, maka kebutuhan akan bahan kimia semakin meningkat pula. Berkembangnya industri-industri pemakai melamin di Indonesia, seperti industri molding, industri adhesif, industri surface coating, menyebabkan kebutuhan melamin di Indonesia semakin meningkat. Melamin diantaranya digunakan sebagai bahan baku pembuatan melamin resin, bahan sintesa organik, bahan pencampur cat, pelapis kertas, tekstil, leather tanning, dan lain-lain. Nah, ini perkembangan eh, impor melamin di Indonesia. Saat ini Indonesia memiliki dua pabrik yang memproduksi melamin, yaitu PT Sri Melamin Rejeki mulai beroperasi atau berproduksi pada tahun 1994 dengan kapasitas 20.000 ton per tahun. Pabrik ini mendapat pasokan bahan baku dari PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Yang kedua, PT DSM Kaltim Melamin mulai beroperasi pada tahun 1996 sebagai hasil joint venture antara Pupuk Kalimantan Timur dengan DSM Holland. Kapasitas desain pabrik ini 40.000 ton per tahun dan telah dinaikkan menjadi 50.000 ton per tahun. Pada grafik di samping itu adalah eh, garis regresi kebutuhan melamin di Indonesia. Jadi dari persamaan grafik didapatkan persamaan yang sama dengan metode regresi linier. Maka dari itu, untuk kebutuhan melamin di Indonesia pada tahun 2030 yaitu sebesar 87.540 ton per tahun. Berdasarkan data proyeksi tahun 2030, perencanaan kapasitas pabrik ditinjau dari rata-rata persenan kenaikan dari tahun 2020 hingga 2024 sebesar 20%. Dan dimaksudkan untuk melihat kembali bagaimana market demand dari produk melamin ke depannya. Total produksi rancangan pabrik ini yaitu 20% dikali 87.540 ton per tahun. Mendapatkan nilai 17.508 ton per tahun dibulatkan menjadi 17.500 ton per tahun. Ya, Mam, macam Mam. Tapi untuk kapasitas produksi yang dari produksi melalui itu dari banyak negara, ada dari Jerman, itu dari perusahaan DSF, Jerman, DSM, dari United States, Ferrari, Amerika, Austria, Chemilins, Italia, ada Austin, di Jepang ada Matsu, di Polandia ada Meksiko, Prancis ada North Solar, Taiwan Fertilizer, dari Soviet Union ada Tekmas Import, dari Saudi Arabia ada Safco, Cina Sichuan Chemical Mix, Korea Fertilizer, dan kemudian ada Transit. Kapasitas pabrik yang akan didirikan harus berada di atas kapasitas minimal atau sama dengan kapasitas pabrik yang sedang berjalan. Harus dia 19 menit. Kemudian untuk melamin ini bahan baku pembuatan melamin berupa urea dapat diproduksi dari dalam negeri karena produksi urea di Indonesia cukup besar. Eh, Berikut beberapa pabrik yang produksi urea, yaitu yang pertama ada Pupuk Sriwijaya,
Pupuk standar muda, petrokimia bersih, pupuk kujang, dan pupuk kaltim. Oke, next. Untuk spesifikasi bahan baku dan produknya, itu ada di untuk rumus molekul dari melamin yaitu bahan A6N6 dan urea CH4 N2O dan katalis alumina Al2O. Nah, wujudnya ini untuk melamin ini padat untuk percal putih dan kemudiannya 99%. Ada urea maksimumnya itu hanya 0,05% dan uret maksimumnya 0,05. Nilai pH dari melamin ini 0,5 sampai 9,5. Tikalahnya di 354 derajat Celcius, kurang praktikalnya 15 sampai 100 meter, dan density-nya 423.088 kilo per meter kubik. Untuk dari bahan bakunya, urea dan katalis alumina. Keduanya padat, urea itu bentuknya April dan katalis alumina ini bola. Untuk urea ini digunakan urea yang dengan kandungan 99,3% dan uret maksimumnya 0,3%, H2O maksimumnya 0,3%, kadar nitrogennya 46%, titik lalahnya di 135 derajat Celcius dan ukuran partikelnya 18. Kemudian untuk katalis alumina ini memiliki diameter 0,14 cm, intensitinya 413,088 kilo per meter kubik, 45. Untuk porositasnya dan surface area-nya 175 meter. Oke. Untuk pemilihan lokasi yang dipilih untuk pemilihan pabrik selamin ini adalah di daerah Karawang. Alasan pemilihan lokasinya itu penyediaan bahan bakunya dekat, daerah pemasarannya cukup mudah, aksesnya, pilihan bahan bakar dan energinya mudah, air, transport, dan tenaga kerja. Karakteristik lokasinya juga strategi. Next, web. Nah, pemilihan prosesnya itu kita mempertimbangkan dari bahan baku, reaktor, suhu konversi dan tekanan. Adapun teknologi atau proses yang sudah digunakan oleh beberapa perusahaan di BASF, Chemirins, dan Tani Karbon, dan OSW. Itu dari keempat perusahaan ini menggunakan teknologi yang sama, yaitu urea. Oke, selanjutnya, Dewa. Oke, oke langsung ke slide selanjutnya saja. Eh, Nah, ini adalah uraian proses dari pembuatan melamin dari urea menggunakan katalis alumina BASF bertekanan rendah. Jadi di sini tinjauan termodinamikanya dihitung masing-masing komponen pada suhu 290 Kelvin, didapat nilai melaminnya, didapat nilai amonianya, terus karbon dioksida maupun urea. Didapat produk dengan G-reaktan, bereaksi, kemudian menghasilkan minus 242,137 kical per mol. Jadi dihasilkan
harga konstantanya 1,68 dikali 10 pangkat 79. Jadi harga konstanta kesetimbangan sangat besar, sehingga reaksi pembentukan melamin merupakan reaksi searah, reversible. Kemudian selanjutnya tinjauan kinetikanya, jadi direaksikan 6 urea menghasilkan melamin, kemudian menghasilkan 6 amonia, menghasilkan 3 karbon dioksida. Dalam uraian prosesnya, dasar reaksinya, mekanisme reaksinya adalah sebagai berikut. Jadi terjadinya dekomposisi urea menjadi asam isokanat dan amonia. Jadi si urea dimasukkan, ditransfer ke dalam reaktor, kemudian eh, si urea akan eh, memasuki eh, ke dalam si katalisnya. Jadi di sini fungsi katalisnya itu hanya untuk penyedia eh, reaksi. Jadi ketika si ureanya ini berubah menjadi melamin, maka si katalis ini akan terpisah. Jadi sebagai tempat bereaksinya saja si ureanya. Kemudian asam isokanat berubah menjadi melamin dan karbon dioksida. Nah, pada saat ini di tahap yang kedua itu si asam isokanatnya melepas dari katalis, kemudian menjadi melamin dan karbon dioksida. Jadi proses pembuatan melamin dari bahan baku urea dijalankan pada kondisi reaktornya itu fluidized bed reaktor, suhunya 395 derajat Celcius, tekanannya 3 atm, dan katalisnya aluminium. Jadi reaksi totalnya adalah endotermis dengan delta H-nya 629. Reaksi tersebut berlangsung pada fase gas dengan bantuan katalis berfase padat. Konversi reaksi yang terjadi sebesar 95 derajat, 95% dengan yield 95%. Silakan Mas Umam. Untuk tahap pembuatan urea, pertama ada tahapan persiapan bahan baku urea yang berwujud pil dengan kemurnian 99,3%, berat disimpan di silo penyimpanan urea pada suhu kamar dan tekanan 1 atmosfer. Dari silo penyimpanan urea pil dilemparkan ke motor yang dilelehkan pada suhu 140 derajat dengan tekanan 4. Pada kondisi ini urea meleleh dan kandungan akan naik dari motor lelehan urea lalu dipompa ke holding tank. Dari holding tank lelehan urea dialirkan ke dua tempat, yaitu scrubber dan reaktor. Pada scrubber lelehan urea digunakan untuk scrub off gas, dia sudah mengalami ikut dalam off gas. Kemudian keluar scrubber, lelehan urea dikembalikan lagi ke holding tank dan bercampur dengan lelehan urea dari motor dan digunakan sebagai tempat pada. Kemudian yang kedua ada tahap reaksi. Dari holding tank lelehan urea pada suhu 147 derajat Celcius dipompa dan diinjeksikan ke reaktor fluidized bed melalui beberapa nozzle pada reaktor, sehingga lelehan urea akan menguap secara spontan dan terdispersi ke dalam partikel katalis yang terfluidisasi karena aliran dari fluidizing gas dari bawah. Fluidizing gas berupa campuran gas amonia dan karbon dioksida diperoleh dari off gas yang dihasilkan dari hasil reaksi pembentukan melamin yang bisa dalam scrubber. Dari scrubber, gas dialirkan dengan kompresor menuju di sublimer dan furnace. Gas yang dialirkan menuju di sublimer nantinya digunakan sebagai quenching gas. Sedangkan gas yang mengalir menuju furnace dipanaskan sampai suhu 400 derajat Celcius. Dengan tekanan 3,2 Celcius selanjutnya digunakan sebagai fluidizing gas pada reaktor. Reaktor beroperasi pada suhu
395 derajat Celcius dengan tekanan 3 atm dan menggunakan katalis alumina, di mana reaksi yang berlangsung secara endotermis. Kebutuhan panas reaksi disuplai dari lelehan garam yang dialirkan melalui koil di dalam reaktor. Di dalam reaktor terjadi penguraian urea menjadi melamin, amonia, dan CO2. Konversi yang diperoleh sebesar 95% dan yieldnya 95%. Gas hasil reaksi tersebut keluar reaktor pada suhu 395 derajat Celcius dengan tekanan 2,9 atm berupa campuran gas melamin, amonia, karbon dioksida, uret, dan urea yang tidak berhasil. Oke, masukkan Dewa. Oke, yang selanjutnya tahap terakhir yaitu tahap separasi produk. Jadi gas hasil reaksi dari reaktor kemudian didinginkan di heat exchanger sampai suhu 310 derajat Celcius. Gas tersebut kemudian masuk ke desublimer. Dalam desublimer, gas tersebut dikontakkan dengan off gas dari scrubber yang telah didinginkan dalam heat exchanger sampai suhu 130 derajat Celcius yang digunakan sebagai pendingin atau quenching gas. Sehingga gas melamin akan mengkristal. Melamin yang mengkristal sebanyak 99% dengan kemurnian 99,9% berdasarkan dari buku Ullmann. Kristal melamin dan gas-gas hasil reaksi keluar dari desublimer pada suhu derajat Celcius, kemudian dialirkan menggunakan pneumatic conveyor menuju cyclone separator. Di dalam cyclone terjadi proses pemisahan antara padatan kristal dengan off gas, di mana semua kristal yang terbentuk dapat terpisahkan sebagai produk. Kristal melamin yang masih mempunyai suhu 200 derajat Celcius ini didinginkan dalam cooler sampai suhu 40 derajat Celcius. Kemudian disimpan dalam silo untuk selanjutnya dilakukan packaging dan bagging, lalu disimpan di gudang dan siap untuk dipasarkan. Gas keluaran siklon sebagai off gas sebagian dialirkan menggunakan blower menuju percabangan purging. Di percabangan aliran gas dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama menuju scrubber untuk nantinya digunakan sebagai fluidizing gas dan quenching gas, sedangkan sisanya di purging. Di dalam scrubber terjadi proses pemisahan urea dan melamin yang terikut pada off gas. Pada scrubber, off gas dikontakkan dengan lelehan urea yang memiliki suhu 140 derajat Celcius sehingga suhu off gas akan turun sampai 152 derajat Celcius. Karena penurunan suhu ini, maka komponen yang condensable dalam off gas sebagian besar akan mengembun dan terskrap oleh lelehan urea. Sedangkan gas yang tidak terskrap keluar keluar scrubber sebagian digunakan sebagai pendingin pada desublimer dan sementara sisanya digunakan sebagai fluiding gas pada reaktor. Kemudian apa saja sih keuntungan dan kerugian dengan menggunakan BASF dengan tekanan rendah menggunakan katalis alumina? Yang pertama keuntungan itu proses BASF berjalan pada tekanan rendah dibandingkan dengan proses tekanan tinggi. Proses BASF dengan tekanan rendah ini lebih aman dan lebih mudah dalam pengontrolan. Yang kedua, kemurnian dihasilkan pada proses BASF ini adalah 99,9% dibandingkan dengan proses tekanan rendah lainnya yang hanya menghasilkan kemurnian produk 99,3% sampai 99,8%. Kemudian ada kerugiannya dibandingkan dengan metode lain, yakni energi yang digunakan pada proses BASF cenderung lebih besar. Kedua, terdeaktivasinya katalis sebelum digunakan pada proses di reaktor. Ketiga, katalis alumina mudah terbakar jika kontak dengan udara. Jadi dalam kegunaan produk dari si melamin ini diantaranya sebagai bahan baku pembuatan melamin resin, bahan sintesa organik, leather, tanning, dan lain-lain. Yang pertama ada industri adhesif, jadi merupakan industri yang memproduksi adhesif untuk keperluan industri woodworking seperti industri plywood, industri blackboard, industri particle board. Yang kedua ada industri molding, merupakan industri yang diantaranya menghasilkan alat keperluan rumah tangga.
Yang ketiga, industri surface coating adalah industri yang menghasilkan cat, thinner, dan dempul. Yang terakhir adalah industri laminasi, merupakan industri yang menghasilkan furniture. Ini diagram blok neraca massanya. Jadi pertama di melter, urea dipanaskan dan dilelehkan, kemudian dimasukkan ke dalam bak tangki. Yang nomor dua ini adalah air yang eh, berubah menjadi uap. Kemudian setelah masuk tangki, kandungan si ureanya itu sudah dihilangkan kandungan airnya dan sudah menjadi lelehan urea, sebutnya urea melt. Kemudian pada saat di tangki eh, ada dua percabangan. Yang pertama di scrubber, yaitu untuk menjadi absorpsi dari gas off gas. Yang satu lagi masuk ke reaktor. Di dalam reaktor terjadi proses, yaitu reaksi antara urea dengan katalis. Jadi si katalis ini hanya menyediakan permukaan aktif agar si urea ini bisa lebih cepat terurai menjadi isosianat dan kemudian melamin. Jadi si situs aktif ini kembali kosong setelah produk lepas. Itulah sebabnya katalis tidak muncul di reaksi total karena dia tidak ikut eh, terkonsumsi. Selanjutnya dari reaksi, gas dari reaktor yang berupa melamin, kandungan amonia dan karbon dioksida masuk ke desublimer. Jadi di sini berubah fasa yang tadinya gas menjadi kristal atau padatan. Kemudian dari padatan dimasukkan ke dalam siklon untuk dipisahkan antara padatan dan gas-gas sisa yang terikut dalam proses desublimer. Di siklon ini yang padatannya akan masuk ke dalam silo dan gas-gas sisa-sisanya akan masuk ke dalam scrubber yang akan menjadi quenching gas atau fluidizing gas. Di dalam scrubber eh, terjadi proses absorpsi antara urea melt dengan si off gas-nya. Si urea meltnya akan balik lagi ke tangki, sedangkan gas yang tidak terkondensasi akan dibalikan lagi ke reaktor. Jadi prosesnya eh, recycle atau siklus. Ini kemudian perhitungan neraca massanya. Ini perhitungan ini jenis-jenis komponen dari bahan baku maupun produk. Di komponen itu ada urea dengan berat molekul 60, bioretnya 103, airnya 18, melaminnya 126, amonianya 17 berat molekul, dan karbon dioksidanya 44. Jadi komposisi produknya itu 99,9%, kandungan ureanya 0,05%, dan kandungan bioretnya 0,05%. Dan komposisi pada bahan baku urea pil yang masuk ke dalam melting itu ureanya tuh mengandung 99,3%, dioretnya itu 0,57%, dan airnya 0,13%. Kemudian setelah dari melting, komposisinya airnya hilang karena sudah eh, diuapkan atau dibuang. Kemudian komposisi urea meltnya, ureanya 99,43%, bioretnya 0,57%. Dengan konversi reaksi 95%, yieldnya 950%. Kemudian di neraca massa sekitar melternya, ini masuk ke neraca massa dari si alatnya, si ureanya ketika masuk ke melter itu setelah dihitung sebesar 13.954 kilo per jam kandungan ureanya, kemudian bioretnya 98,37 kilogram per jam, dan airnya 80,56 kilo per jam. Setelah di outputnya, eh, yang arah nomor 2 ini adalah gas buangan si eh,
air yang sudah teruapkan itu dengan outputnya 80,56 kilo per jam, sedangkan arus tiganya itu mengandung urea dan mengandung bioret, tidak mengandung air lagi. Setelah ditotal hasilnya sama, itu 14.133,87, outputnya pun sama. Kemudian di neraca massa sekitar tangki, jadi arus tiganya sama saja dengan perhitungan yang keluaran dari melter, yaitu 13.954,94, kemudian bioritnya 98,37. Arus 13-nya ini eh, mengandung ureanya itu sebesar 14.034,93, bioretnya 0,57. Untuk melaminnya belum diketahui karena proses neraca massanya baru sampai sekitar tangki. Kemudian di arus empatnya hanya baru diketahui urea dan bioret, dan melamin si melamin di arus 13 dan arus empatnya belum kita cari. Untuk perancangan alatnya, silakan Mas Umam. Oke, untuk rancangan alat. Beberapa alat yang digunakan itu ada silo. Silo ini eh, spesifikasinya dengan kode alat SL01, mendistribusi dengan CONH2 dua kali. Tipe tangkinya cylindrical flat conical bottom tank. Jumlah tangkinya satu. Kemudian bahan konstruksinya dari karbon steel SA283 grade. Kapasitas tangkinya 62948 feet kubik. Ya, bilang teman. Iya, Umam. Oke, karena Mas Umamnya lagi ada halangan, itu perancangan alatnya itu adalah silo. Jadi silo ini dihitung menggunakan rumus di Excel, kemudian kita telah menghitung juga skru konveyornya. Itu fungsi skrunya itu untuk mengangkut bahan baku urea padatan dari silo ke menuju melter. Jadi jenisnya horizontal screw conveyor. Yang selanjutnya alat yang ketiga itulah bucket elevator. Jadi untuk mengangkut urea April dari gudang ke silo dengan tipe centrifugal discharge, space, and bucket. Ini flow diagram prosesnya. Jadi ini dari gudang ditransfer menggunakan bucket elevator ke dalam silo. Kemudian dari silo ada screw conveyor yang masuk ke dalam melting. Kemudian di melting, setelah dipanaskan, kemudian dipompakan ke tangki. Setelah dipompakan di tangki, akan ditransfer ke dua percabangan, yaitu ada yang ke scrubber, ada pun yang ke reaktor. Kemudian di sini ada pemanasnya F01 atau furnace, karena sifatnya itu endotermis di reaksinya. Berarti kita butuh pemanas. Kemudian di sini direaksikan antara urea dan katalis. Dan yang dari bawah ini adalah recycling gasnya, yaitu yang mengandung amonia dan karbon dioksida. Kemudian dari gas yang ini didinginkan, kemudian dimasuk ke desublimer, berubah menjadi padatan, kemudian dicyclone untuk pemisahan gas dan padatannya. Yang padatannya masuk ke silo, sedangkan gasnya akan di recycle ke dua percabangan. Yang pertama ke purging maupun yang ke scrubber. Si gas ini kemudian akan terabsorpsi dengan urea. Eh, Gas yang tidak terkondensasi akan balik lagi ke
reaktor atau di recycle atau ke di sublimer. Sedangkan si urea meltnya bakal ke tangki. Demikian presentasi hari ini. Untuk sisanya maka akan dibuat part selanjutnya untuk melanjutkan eh, bab 2 yang belum selesai ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini saya akan